Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova dan saat ini saya berada di kota Rotterdam. Selamat datang di Nova in Rotterdam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang seperti apa sih suasana Lebaran Idul Fitri di Belanda, khususnya di kota Rotterdam. Terus sampai ke lautan, kena ombak, sampai ke Belanda. Nah ini Naraya ini kayak gitu. Enggak lah kan mama. Enggak lah ikan mama. Kan ada paus. Jadi tahun lalu adalah kita berlebaran di Delft, kota Delft itu. Banyak sekali mahasiswa Indonesia yang tinggal di situ karena di sana ada yang namanya TU Delft, Technische UU-nya Pak Universiteit Delft gitu. Mohon maaf ya kalau misalnya salah-salah. Nah, intinya adalah TU Delft ini kampus teknik yang berada di kota Delft. Nah, TU Delft ini adalah salah satu universitas yang punya banyak sekali mahasiswa Indonesia. Sebenarnya kalau di Belanda sendiri banyak sekali mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sini di Belanda, khususnya di beberapa tempat yaitu Amsterdam, ada Delft, ada juga Wageningen, ada juga UNSS 20 di SCND, bener nggak teman-teman? Terus setelah itu ada di Utrecht, University of Utrecht, terus lalu ada juga di Universitas di daerah selatan Universitas Eindhoven. Yes, Eindhoven. Oke. Nah, di situ ya teman-teman, jadi tersebar. Kalau ke sana jebol. Rotterdam berada di daerah South Holland dan itu dekat dengan Delft gitu. Jadi hanya sampai 1 jam kita bisa ke Delft. Jadi kenapa waktu itu kita memilih di sana, karena memang dekat dengan teman-teman kami yang sudah kita kenal. Teman-teman kami yang berkuliah di sana, makanya kami memilih untuk berlebaran di sana. Kita perlu naik kereta metro dulu, lalu setelah itu kita naik kereta cepat yang ada di Belanda. Kita makan-makan bareng. Oh iya, sholat sama ada khutbahnya menggunakan bahasa Indonesia, bermain bareng. Nah, tahun ini saya dan suami memilih untuk berlebaran di Rotterdam. Why? Karena kereta NS-nya tidak ada. Jadi kalau misalnya kita ukur perjalanannya kalau tidak menggunakan
PNS kita tuh perlu waktu 3 kali naik metro. Jadi berpindah-pindah dari satu metro yang lain. Dan itu melelahkan ya. Akhir-akhir ini entah kenapa NS trainnya itu banyak gangguan, jadi bingung juga sih, gak ada kereta cepat dari Rotterdam ke arah Den Haag. Hari kemarin kita berlebaran di Rotterdam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kalinya datang ke tempat dimana kita juga belum kenal orang-orang, padahal kita tinggal di kota Rotterdam, juga belum kenalan. Kalau misalnya di Delft tuh kita punya banyak teman di sana. Allah. Kalau misalnya sudah ada waktunya, ada kesempatannya, berbaur sama warga-warga yang sudah tinggal dan tetap lama di Rotterdam. Gemaakt door mensen van liefdadigheid, goedheid en oprechtheid. Allah, wij danken u voor de gift van het islam. Wij danken u dat u ons heeft gemaakt. Dan menariknya adalah di sana kita khutbahnya menggunakan 3 bahasa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Inna Allah la yaghfiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Doorwaar Allah wel in staat de situatie controle, tot zij zelf veranderd heeft in de situatie aan te leggen. In hunzelf, hij staat eigenlijk, die anfusihim. Het is niet genoeg om alleen te wachten op verandering van buitenaf. Buiten individuen en als gemeenschap. Itu sebenarnya perkumpulan Indonesia yang menetap di Belanda, termasuk juga keturunan-keturunannya, termasuk juga para mahasiswa Universitas Rotterdam. Dan setelah itu kita makan camilan, dan kue lapisnya sangat enak sekali. Sangat terasa pandannya, lekker, heel lekker. Apa yang menarik dari lebaran di hari itu adalah dengan teman baru. Yeay. Jadi kenalan pertama saya adalah seorang sosiolog. Itu dosen di Universitas Maastricht. Bener gak ngomongnya? Maastricht, lebih dekat ke Belgia, jadi kayak ujung di daerah selatan banget. Jadi itu di daerah sana dia cerita tentang punya mahasiswa orang Indonesia yang juga di Maastricht. Dia bilang sangat menekankan pada life balance, artinya ketika saya kerja, ketika PhD itu dihitung kerja teman-teman. Kalau di sini benar-benar harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Ketika jadi dosen pembimbing, ya udah bertanya hanya casual aja, jadi santai gitu, tidak dituntut seperti kayak di Indonesia. Dia cerita tentang mahasiswanya yang
agak kaget karena kok saya tidak diperlakukan seperti di Indonesia. Life work balance tuh sangat dihargai kalau di sini. Melewati jalan kaki. Saya adalah salah satu kelebihan ketika tinggal di Belanda. Di sini benar-benar jam 5 selesai, besok lagi. Melewati sungai, melewati itu. Bertemu dengan seorang mahasiswa Erasmus S1 dan satunya lagi Master. Berdua adalah dua orang yang di Jakarta. Pokoknya mungkin IB, kurikulumnya IB ya kayaknya ya. Pokoknya intinya kurikulumnya bukan kurikulum nasional yang seperti saya dan suami kan waktu kecil. Bisa gak sih dapet housing atau kos-kosan ya? Kalau di Indonesia kan gampang ya, kita cari udah dapat. Sedangkan di Belanda ini terjadi yang namanya housing crisis. Dia juga cerita kalau ya susah, bisa berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan kos-kosan yang mau di kota Randstad atau Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, dan Den Haag. Suami saya kan introvert berat ibaratnya. Dia mendapatkan teman baru. Dulunya mahasiswa S1 di Erasmus University, lalu ada juga teman baru jadi orang Vietnam yang baru mualaf gitu. Jadi itu satu cerita yang menarik karena suami saya memang jarang ngobrol sama teman baru. Lalu setelah itu kita pulang dan ya udah sih itu aja cerita. Kita juga nggak yang terlalu banyak ngobrol, tidak sanggup sayang. Jadi ya sudah beberapa orang yang bisa kita kenal gitu. Tahu ceritanya lupa namanya. Selalu seperti itu. Itu aja dulu ceritanya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini masih baru dan ya masih susah untuk bisa naik, kadang turun gitu. Jadi sekian cerita Lebaran di Belanda kali ini dan ikuti terus perjalanan kami di Belanda. Entah ya sampai kapan kita tinggal di Belanda, aku juga nggak tahu. Mungkin bisa sampai beberapa tahun lagi atau
kita memilih untuk balik ke Indonesia, who knows. Atau teman-teman yang ingin kabur aja dulu, saya tanya-tanya tentang apa saja sih untuk kehidupan di Belanda. Atau misalnya teman-teman yang sudah berkeluarga, seperti apa sih sekolah di Belanda gitu, untuk anak basiskul atau anak SD-nya itu seperti apa, bisa tulis di kolom komentar. Dan ya, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.